saya beri kesempatan kepada Pak Dr. Fahmi Lukman MHum untuk memberikan satu uraian terkait dengan materi tema kita pada pagi hari ini, yaitu perguruan tinggi dan hegemoni kekuasaan. Silakan Pak Dr. Fahmi Lukman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Agus Kiswantono. Alhamdulillah tentu pada pagi hari ini ya, kita semua mudah-mudahan sehat semua. Amin. Tidak ada yang sakit begitu, apalagi kondisi beberapa kota-kota besar di Pulau Jawa ini nampaknya mulai mengarah kepada merah dan hitam ya Prof ya. Ya. Jadi sama juga dengan kondisi kota Bandung, sudah mulai terjadi penutupan beberapa ruas-ruas jalan untuk membatasi gerak dari arus aktivitas masyarakat. Nah, kita berharap mudah-mudahan pandemi ini juga cepat berlalu lah ya, supaya kita bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Baik, tentu pembahasan kita pagi hari ini menarik sekali, yaitu terkait dengan persoalan perguruan tinggi dan hegemoni kekuasaan, begitu ya. Pembicaraan tentang perguruan tinggi dan hegemoni kekuasaan nampaknya kita harus coba definisikan dulu ya dari masing-masing kata yang terdapat pada persoalan itu. Jadi kalau perguruan tinggi tentu kita sudah sangat mafhum ya, tempat orang-orang terpelajar dan para pembelajar berada di dalamnya ya, sehingga perguruan tinggi itu dikenal dengan adanya tridharma perguruan tinggi. Ada proses pembelajaran dan pendidikan di situ, kemudian juga ada proses riset, ada penelitian, dan yang ketiga adalah terkait juga dengan pengabdian pada masyarakat. Trilogi ini menjadi satu aspek yang mendasari perguruan tinggi kita di Indonesia ya. Nah, kalau kemudian kita definisikan hegemoni, maka menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hegemoni itu adalah pengaruh kepemimpinan, atau seringkali juga disebut dengan dominasi, atau juga disebut dengan kekuasaan yang menguasai terhadap sesuatu hal yang berada di bawahnya, sehingga kemudian seringkali ada kemudian istilah hegemoni negara atas yang lainnya. Nah, tentu saja apa hubungannya antara perguruan tinggi dengan hegemoni ini? Saya kira bahwa peranan negara di dalam konteks mengarahkan pendidikan di Indonesia terutama itu menjadi sangat penting sekali. Dan saya kira bahwa apa yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terkait dengan peranan negara mencerdaskan kehidupan bangsa itu adalah bagian yang tidak lepas dari peranan negara di dalam mengarahkan pendidikan dan proses pendidikan yang ada di dalam sebuah masyarakat atau sebuah bangsa. Nah, tentu saja sesuai dengan cita-cita dari bangsa itu, sesuai dengan nilai-nilai yang mendasari yang ada pada bangsa tersebut tadi. Sehingga tentu diharapkan sebuah proses pendidikan, termasuk di dalamnya adalah pendidikan tinggi, itu ditujukan dalam rangka untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau dalam bahasa yang lebih teknis itu adalah agar setiap manusia yang ada di dalamnya atau sebuah masyarakat yang ada di dalamnya itu mampu untuk menjadikan ilmu yang dimiliki, pengetahuan yang dimiliki itu sebagai sesuatu yang
memberdayakan masyarakat itu, yang memberdayakan manusia. Masyarakat itu menjadi masyarakat yang berkemajuan, masyarakat yang dia menguasai sains dan teknologi. Dan tentu kita berharap juga dari aspek itu bukan hanya kemudian berkemajuan dalam konteks menguasai sains dan teknologi, tetapi juga ilmu yang kemudian dimiliki oleh masyarakat itu adalah mendidik masyarakatnya sehingga juga berperilaku lebih baik lagi. Ada kesantunan di dalam kehidupan masyarakat, ada harmonisasi dengan ilmu tadi di dalam masyarakat tersebut tadi. Nah, itu bahasa ideal dari sebuah proses pendidikan. Nah, oleh karena itu maka ketika saat ini misalnya kita mengalami apa yang disebut dengan pandemi COVID-19 begitu ya, di mana kondisi sekarang ini ada kondisi yang cukup mengkhawatirkan begitu setelah adanya varian baru dari COVID-19 ini yang disinyalir berasal dari varian India misalnya. Tentu saja peranan dari para insan-insan dunia pendidikan atau dunia perguruan tinggi itu juga harus mulai berpikir bagaimana kemudian melakukan transfer of knowledge dan transfer of values di dalam proses pendidikan tadi. Jadi kalau kita mencoba mengkorelasikan kondisi realitas COVID-19 yang kemudian kita melakukan apa yang disebut dengan WFH ya, work from home, maka tentu di sini pakar-pakar pendidikan mulai melakukan terobosan-terobosan di dalam proses pembelajaran. Sehingga kemudian berkorelasi dengan aspek ini, terobosan pembelajaran melalui masif online, open courses atau yang disebut dengan MOOCs misalnya, atau kemudian OL, online learning, atau misalnya open educational resources, atau juga dalam bentuk yang lain yang disebut dengan massive multiplayer online atau MMO misalnya. Ini sebuah terobosan pembelajaran menggunakan berbagai macam media yang dihasilkan oleh sains begitu, yang kemudian memang tidak bisa lagi dielakkan ya. Terlebih memang kondisi kita sedang mengalami pandemi dunia terkait dengan COVID-19 ini. Jadi disitulah maka kemudian penguasaan sains dan teknologi itu menjadi penting sekali gitu loh. Nah, kalau saya seringkali mendengar kalimat-kalimat apa yang disebut dengan selamat tinggal generasi kolonial gitu, karena generasi kolonial itu generasi yang gaptek ya terhadap kemajuan dan sains dan teknologi, sehingga kemudian ketika mengoperasikan Zoom ya sebagai satu media untuk pembelajaran, ketika awal-awal itu masih ini harus bagaimana cara memanfaatkannya, sementara generasi milenial atau adik-adik mahasiswa kita, mereka dengan cepat beradaptasi. Jadi kalau gitu mereka seringkali ngomong selamat tinggal generasi kolonial dan setengah kolonial. Maknanya adalah bahwa ternyata setiap orang itu harus bisa beradaptasi gitu loh, dalam kondisi ini. Nah, jadi dengan demikian maka harus beradaptasi dengan teknologi. Jika tidak kemudian maka kata anak-anak muda sekarang ini akan menjadi kolot nanti, alias gaptek atau gagap teknologi. Nah, saya terikat dengan Avril Toffler misalnya, menyatakan bahwa buta huruf di era revolusi industri 4.0 ini, jadi orang yang buta huruf di abad ke-21 bukanlah mereka yang tidak bisa membaca dan menulis, tetapi mereka yang tidak bisa belajar dan tidak belajar kembali. Nah, oleh karena itu maka hasil dari sebuah proses pendidikan itu ada sains dan teknologi. Nah, cuma persoalannya adalah sains dan teknologi ini menjadi pedang bermata dua begitu. Bisa untuk kemudian kebaikan dan juga bisa kemudian untuk kemudian keburukan. Nah, kalau untuk kebaikan maka tentu akan mengandung kemaslahatan bagi sebuah masyarakat.
Tapi kebalikannya, kalau kemudian digunakan untuk keburukan, di mana kemudian ilmu itu digunakan untuk katakanlah membodohi orang lain, atau ilmu itu digunakan untuk kemudian katakanlah melakukan korupsi uang negara, karena katanya disinyalir bahwa yang melakukan korupsi uang negara itu adalah alumni perguruan tinggi begitu. Jadi kenapa? Karena kalau di tataran orang-orang yang berpendidikan lebih rendah, misalnya tamatan SD, SMP, agak sulit untuk melakukan itu ya dalam jumlah yang masif, yang besar begitu loh. Kenapa? Karena mereka memang tidak memiliki kedudukan dalam posisi yang strategis di dalam konteks pemutus kebijakan. Nah, makanya kemudian beberapa waktu yang lalu cukup heboh juga bahwa perguruan tinggi harus bertanggung jawab terjadinya praktika korupsi begitu. Jadi kalau gitu Pak Moderator, Pak Dr. Agus Kiswantono sebagai seorang pendidik harus tanggung jawab itu. Prof. Suteki juga begitu nampaknya gitu ya. Harus tanggung jawab. Kenapa? Karena dari dunia perguruan tinggi lah dilahirkan para koruptor. Begitu katanya. Apakah begitu? Ini ada satu hal yang menurut hemat saya cukup menggelitik juga begitu ya. Nah, itu satu indikator. Dan juga disinyalir bahwa kerusakan lingkungan hidup itu juga disebabkan oleh orang-orang pintar, dan orang-orang pintar itu lahir dari dunia perguruan tinggi gitu. Nah, kalau begitu gak usah ada perguruan tinggi deh supaya nggak ada orang-orang pintar ya. Ya tentu juga nggak begitu. Nah, itu pada satu sisi. Sisi yang kedua yang juga cukup marak itu adalah terkait juga dengan penganugerahan gelar Dr. Honoris Causa ya. Seringkali orang kemudian secara bercanda, bergurau memplesetkan menjadi Dr. Humoris Causa, yang gelar itu diberikan kepada orang-orang yang kemudian berlatar belakang politisi begitu. Apa hubungannya? Nah, ini juga menjadi hal yang menarik begitu. Apa sih kepentingan gelar itu begitu bagi para politisi? Saya juga belum harus melakukan riset tentang masalah ini ya. Apakah hubungan positif, apakah hubungan negatif? Itu kita harus lakukan riset tentang masalah tadi. Kenapa? Karena banyak orang yang berlomba-lomba untuk kemudian mendapatkan gelar Dr. Honoris Causa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Nah, cuma persoalannya adalah apakah kemudian kapasitas dan kapabilitasnya kemudian memungkinkan untuk aspek itu? Itu juga menjadi pertimbangan yang saya kira kalau sudah melalui pertimbangan Dewan Guru Besar misalnya di sebuah perguruan tinggi, tentu saja gelar itu adalah gelar yang kemudian dipandang sesuatu yang sudah layak karena memang dalam pertimbangan yang sudah matang begitu ya. Cuma kan banyak juga orang yang bertanya tentang aspek ini. Nah, termasuk yang terakhir tentang persoalan masalah cukup menghebohkan dunia perguruan tinggi, yaitu tentang masalah gelar profesor kehormatan. Debatable tentang persoalan ini juga membuat ramainya dunia perguruan tinggi kita. Sesuatu yang menarik untuk kita kaji, dan tentu saja bahwa persoalan ini menjadi persoalan yang menggelitik begitu, terlepas apapun juga motif yang terdapat di dalamnya ya. Nah, terkait dengan aspek inilah maka saya mencoba membaca dua buku yang cukup menarik begitu ya, terkait dengan dunia perguruan tinggi dan dunia intelektualitas gitu. Jadi ada satu buku yang menarik yang ditulis oleh Julian Benda ya. Judul bukunya adalah The Treason of Intellectual. Jadi The Treason of Intellectual ini adalah ini bahasanya nggak enak begitu ya, tentang pengkhianatan kaum intelektual gitu loh. Jadi studi klasik yang ditulis oleh Julian Benda tentang Eropa ini ya, yang beliau menceritakan Eropa tahun 1920-an ya. Nampaknya tulisan ini bergema kembali pada hari ini ya.
karena judul bukunya itu adalah The Treason of Intellectual, jadi pengkhianatan kaum intelektual. Kalau saya coba lihat apa sih yang dimaksudkan dengan The Treason of Intellectual ini, maka yang dimaksudkan The Treason of Intellectual adalah the compromising of integrity by intellectuals who engage in political advocacy. Jadi yang disebut dengan istilah itu, kalau kemudian saya lihat kamus tentang masalah tadi adalah, jadi pengkhianatan yang dilakukan oleh kaum intelektual adalah melakukan pengkompromian integritas kaum intelektual yang terlibat dalam advokasi politik begitu. Nah, ungkapan ini memang membangkitkan banyak hal ya. Di samping juga kemudian ada hal yang kemudian di dalamnya ambiguitas ya, memiliki makna yang cukup banyak bisa ditafsirkan dari berbagai macam sudut pandang gitu ya. Tetapi satu hal yang menarik adalah yang ditulis oleh Benda ini, dia menyatakan bahwa betapa kemudian para intelektual ini menjadi orang-orang yang sangat penting sebenarnya di masyarakatnya. Dia harus memberikan arahan bagi masyarakatnya. Para intelektual ini adalah orang-orang yang tercerahkan dengan keilmuan. Tetapi sayangnya dalam perilaku-perilaku yang kemudian terkait dengan persoalan-persoalan politik atau dalam konteks-konteks tertentu, maka para intelektual ini kadang-kadang tergoda untuk kemudian melakukan hal-hal yang nampaknya mungkin dalam bahasa kita kurang terpuji begitu ya. Nah, itu satu hal yang menarik dari buku The Treason of Intellectual yang ditulis oleh Julian Benda ya, yang menggambarkan tentang peranan kaum intelektual di Eropa ya tahun 1920-an. Nah, kemudian saya juga sudah membaca buku yang ditulis oleh Tom Nichols ya. Beliau menulis buku yang juga cukup menarik beberapa waktu yang lalu, juga cukup heboh di tanah air, yaitu bukunya adalah The Death of Expertise gitu ya, yaitu matinya kepakaran gitu loh. Jadi ditengarai oleh Tom Nichols bahwa matinya kepakaran bagi kaum intelektual ini itu membahayakan masyarakat ya, membahayakan negara dan bangsa begitu. Dan saya kira bahwa kenapa membahayakan? Karena sebuah negara dengan sistem republik misalnya, baik Amerika dalam konteks ini misalnya ya, maka itu telah menempatkan, kalau dalam sebuah negara republik itu telah menempatkan warga negaranya menunjuk orang lain untuk mengambil keputusan atas nama rakyat gitu loh. Itu persoalannya. Nah, jadi dengan demikian maka bisa dibayangkan kalau kemudian sekelompok kecil orang yang disebut dengan wakil rakyat begitu ya, mereka melakukan hal yang tidak terpuji, yang kemudian menyalahi dari amanah yang diberikan oleh rakyat kepada mereka. Nah, ini yang menjadi sorotan dari Tom Nichols dalam bukunya The Death of Expertise. Jadi para pakar itu memang diperlukan dalam pengambilan kebijakan untuk membantu mereka, para pengambil kebijakan itu membuat sebuah keputusan gitu ya. Dan tentu para pakar dalam konteks ini, para intelektual, para akademisi di dalamnya itu bertugas memberikan nasihat bagi para pemimpin. Sedangkan bagi rakyat umum, ya mereka bertugas, para intelektual ini, untuk memberikan pencerahan, memberikan arahan bagi masyarakat, memberikan katakanlah petunjuk mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi para intelektual ini, para guru, para profesor misalnya, para doktor, kira-kira dia menjadi way of life bagi masyarakatnya. Dia memberikan bimbingan kepada masyarakatnya untuk menunjukkan ini yang baik dan ini yang buruk, ini yang harus dilakukan dan ini jangan dilakukan. Kenapa? Karena saat para pakar atau para intelektual ini
hilang begitu ya, maka kata Tom Nichols, demokrasi itu bisa dibajak oleh para demagog gitu ya, bahasanya nggak enak banget ya, dibajak oleh para demagog gitu. Nah, hal itu yang dirasakan oleh Amerika saat ini ketika di bawah pemerintahan Donald Trump. Jadi saya tidak tahu apakah Donald Trump adalah seorang demagog atau tidak, tapi pada faktanya itu yang meresahkan masyarakat Amerika beberapa waktu yang lalu. Jadi kalau kita perhatikan misalnya Presiden Trump ini satu-satunya yang secara terbuka beliau mengatakan bahwa media itu sebagai enemy of the people. Jadi media itu sebagai musuh besar bagi rakyat. Dan Presiden Trump ini juga melakukan aspek-aspek yang kemudian nampaknya cenderung untuk melakukan memecah, mendiskriminasikan sebuah masyarakat Amerika begitu ya, sehingga muncul sikap-sikap anti-imigran, sikap rasialis, dan berbagai kebijakan populis lainnya yang menguntungkan sebahagian golongannya saja atau kelompoknya saja. Nah, oleh karena itulah maka ini yang kemudian menjadi aspek berbahaya kalau kemudian para intelektual ini, para pakar ini, para orang-orang yang memiliki penguasaan terhadap sains dan teknologi, mereka kemudian mengarahkan para pengambil kebijakan atau keputusan itu ke arah yang salah begitu. Nah, oleh karena itulah maka di dalam buku yang ditulis oleh Tom Nichols, dia menyatakan begini, kalau kemudian aspek-aspek yang seperti ini kemudian terjadi, maka tentu akan berdampak pada hancurnya kehidupan sebuah masyarakat. Jadi apalagi kemudian kalau sekarang misalnya saya coba lihat dalam potret kita pada masa sekarang ini dengan kemajuan sains dan teknologi, sekarang ini kalau di stadion sepak bola ya, katanya Eropa sekarang sudah mulai menggelar pertandingan sepak bola ya, sudah membuka lagi ya. Nah, kalau di stadion itu ada sekitar 100.000 penonton sepak bola, maka sebanyak 100.000 penonton itu mereka adalah pakar sepak bola, kan begitu. Nah, semua bisa bikin opini dan semua bisa menyebarkan opini semau-maunya, menyebarluaskannya, men-share kepada siapapun juga, begitu ya. Sekarang kalau di stadion itu ada 100.000 penonton sepak bola, maka sebanyak 100.000 itu pula pakar sepak bola. Jadi ini yang kemudian terjadi pada saat ini, di mana era teknologi dan informasi tidak hanya menciptakan lompatan pengetahuan, tetapi juga memberikan jalan, bahkan memperkuat kekurangan umat manusia ini. Jadi kalau kita lihat Internet of Things misalnya, internet yang menjadi sarana sekarang ini juga digunakan menjadi sarana untuk menyerang pengetahuan yang sudah mapan. Jadi kadang-kadang internet juga menjadi sumber sekaligus tersebarnya informasi bohong. Bagaimana kemudian media internet digunakan untuk kemudian memprovokasi, untuk menyebarkan berita hoax, untuk menyebarkan berita fake news yang dibuat oleh berbagai macam kalangan. Siapapun juga berpeluang untuk masalah itu. Termasuk kemudian di kalangan para intelektual, termasuk di kalangan para pengambil kebijakan misalnya, atau termasuk di kalangan para orang-orang yang memang punya kepentingan-kepentingan politik tertentu. Jadi itu bisa digunakan untuk hal yang baik, tapi juga bisa digunakan untuk kemudian hal yang buruk. Maka kita dengar beberapa waktu yang lalu bagaimana tentang katakanlah aktivitas yang saya kira juga tidak terpuji ya, kalau kemudian mencederai orang di ruang publik melalui internet dengan mengolok-oloknya, menghinanya, kan siapapun juga yang diolok-olok dan dihina dalam bentuk gambar atau kata-kata. Kita dengar juga tentang buzzer RP, tentang influencer yang kemudian
menjadi framing, membuat framing tentang berita sesuai dengan kepentingan politik atau sesuai dengan kepentingan sesaat dari kelompok, organisasi ataupun siapapun juga yang berada di balik itu. Nah, jadi dengan demikian maka Nichols dia menganalogikan internet itu dengan mengatakan 90% dari apa yang terdapat di dalam dunia maya itu adalah sampah gitu. Jadi orang bebas mengunggah apapun di internet sehingga ruang publik itu dibanjiri oleh informasi yang tidak penting dan pemikiran yang setengah matang. Jadi dalam konteks inilah maka internet bukan hanya kita menjadi semakin bodoh, tetapi juga lebih kejam dari aspek itu. Di dunia maya sebagian dari kita tidak ingin menguji informasi misalnya, tidak ingin berdiskusi dan juga tidak ingin berdebat secara sehat, tetapi bahkan kemudian yang terjadi malah mengecilkan opini orang lain yang berbeda, menghinakannya, menyerangnya, bahkan kemudian mengungkap kemudian hal-hal yang sifatnya pribadi. Jadi kalau begitu maka internet sebagai hasil dari sains dan teknologi, hasil dari proses kemudian yang terdapat di dalam hasil dari pemikiran manusia yang dihasilkan oleh orang-orang yang memang memiliki kecerdasan, maka internet ini termasuk mesin pencari dan medsos misalnya itu cuma alat begitu, ibarat pisau bagi seorang dokter bedah, misal pisau itu bisa menyembuhkan pasien, tapi juga bagi seorang penjahat pisau itu bisa membunuh korbannya. Nah, jadi dengan demikian maka menurut hemat saya di sinilah pentingnya untuk mencermati bagaimana kemudian hegemoni kekuasaan itu dalam konteks dunia perguruan tinggi harus digunakan secara baik dan benar sesuai dengan arah untuk memajukan kehidupan sebuah masyarakat dan bangsa. Tapi kalau kemudian kepakaran dari orang-orang yang berada di ruang pendidikan tinggi itu digunakan untuk hal-hal yang salah dan kemudian yang buruk, maka itu akan menghancurkan ilmu itu sendiri dan menghancurkan dunia pendidikan itu sendiri. Dan saya tentu tidak berharap ini terjadi. Nah, oleh karena itulah maka buku tentang matinya kepakaran yang ditulis oleh Tom tadi itu adalah sebuah cerminan dari perilaku kita saat ini di dunia maya, ya, salah satu di antaranya aspek itu. Dan menurut hemat saya menjadi penting untuk menyimak apa yang disampaikan oleh Profesor Sacipto Raharjo misalnya. Beliau mengingatkan kepada kita bahwa yang terkait dengan beliau mengutip satu pendapat yang terdapat pada René Descartes, ya, di mana menurut Descartes bahwa memisahkan manusia sebagai makhluk yang mengetahui dari alam yang untuk diketahui dengan ucapan yang terkenalnya adalah cogito ergo sum, maka Descartes sebenarnya ingin menyatakan bahwa manusia baru memperoleh makna setelah manusia itu dengan rasionya memberikan arti. Di sini terjadi dualisme res cognitans dan res extensa. Jadi pemikiran tersebut membawa pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan teorisasi ilmu pengetahuan, logika dan rasionalitas menjadi suatu hal yang bermakna dalam pencarian manusia terhadap dirinya. Namun perkembangan spiritualitas, intellectual quotient yang dulu begitu dibanggakan ternyata harus diimbangi oleh emotional intelligence dan spiritual quotient dalam membangun multiple intelligence sebuah masyarakat. Oleh karena itulah maka dalam konteks ini sebenarnya para intelektual bertanggung jawab dalam hal terkait dengan kemajuan dunia perguruan tinggi, karena sains yang dikuasainya harus mampu melakukan description, giving explanation atau sharing to reveal, dan pada akhirnya memberikan prediction. Dalam konteks inilah maka truth in science is science truth.
hanya Sang Pencipta, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki kebenaran sejati, sedangkan manusia adalah menurut Prof. Chip ya, hanyalah seorang pengrajin, seorang tukang. Berkali-kali beliau menandaskan bahwa tugas seorang scholar adalah searching truth, nothing but the truth. Saya kira itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam konteks ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.